dalam pemilu tahun 2024 menjadi dasar kesuksesan demokrasi kita sendiri. Hal ini turut membutuhkan bantuan dari berbagai linier terkait dengan adanya netralitas ini, baik dari para penyelenggara pemilu sampai dengan media, baik dari para pengamat hingga para kandidat. Oleh karena itu, hari ini kita akan mengupas secara tuntas terkait dengan adanya netralitas dalam pemilu tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Nova Arista di podcast Posik Politik Asik dengan tema netralitas dalam pemilu menjadi kunci dalam keadilan demokrasi. Hari ini saya pastinya nggak sendirian, karena saya ditemani oleh Kak Adim, yakni dari Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, serta Kak Raffi dari Ekonomi dan Bisnis Islam. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah baik. Hari ini lancar, jaya. Oke Kak, hari ini kita mau ngobrolin terkait dengan adanya netralitas pemilu di tahun 2024. Nah, aku pengen dengar dulu nih dari Kak Adim. Menurut Kak Adim, netralitas dalam pemilu ini gimana? Ngomongin netralitas tentu itu menjadi satu fondasi, dia jadi satu fondasi dalam persoalan pemilu tentunya dan beberapa hal terkait gitu. Sehingga kemudian ketika netralitas ini menjadi gugur atau kemudian tidak ada dalam pemilu kali ini, tentu itu menjadi satu persoalan. Dan hal ini perlu kita jaga dan rawat bersama-sama gitu, karena netralitas ini akan menjadi win-win solution gitu, menjadi win-win solution dalam persoalan ketika kemudian para kandidat ini berkontestasi, kemudian secara kawan-kawan dari media misal, kemudian dari ASN dan juga kita sebagai partisipan pun perlu memiliki netralitas itu gitu, dalam kadar-kadar tertentu pastinya. Itu sih yang bisa kemudian tak sampaikan ya hari ini gitu. Itu sih. Oke, kalau dari Kak Raffi sendiri gimana nih terkait dengan netralitas pemilu di tahun 2024? Kalau menurut saya netralitas ini adalah suatu bentuk alat untuk mensukseskan pemilu ini ya. Karena apa? Beberapa elemen memang harus ada melakukan netralitas seperti ASN bentuknya, PPK, Bawaslu dan tim-tim yang lainnya lah. Apalagi yang hari-hari ini yang sedang hangat adalah perihal isu netralitas ini sangat-sangat mencoreng dunia demokrasi kita. Mungkin itu dulu aja. Lah ini Kak, sebenarnya kan mungkin juga akan jadi pertanyaan nih bagi kita semua. Sebenarnya netralitas ini diperuntukkan untuk siapa aja yang sifatnya wajib kayak gitu? Apakah hanya untuk para ASN, Polri atau TNI? Dan apakah bentuknya netralitas ini juga tetap sama gitu loh? Kita nggak boleh ikut dalam kegiatan politik atau bagaimana kayak gitu Kak? Dari Kak Raffi lagi deh. Kalau dari saya sebenarnya ASN dan BUMN, pegawai BUMN itu juga sebenarnya bisa dan boleh ikut ke acara-acara kampanye. Dalam tanda kutip, dia tidak memakai alat-alat atau alat peraga atau alat pakaian bentuknya dengan tendensi ke salah satu paslon. Jadi pure dia untuk pengen cari tahu bagaimana visi misi dari 01, 02, dan 03. Mungkin itu dari saya. Kalau dari Kak Adim sendiri nih, gimana nih? Ngomongin paslon aja. Iya, dia ngomongin paslon ya. Oke, gimana nih kalau menurut Kak Adim? Ya, kalau membaca kan ada tertentu yang pertama adalah mereka yang menyelenggarakan pemilu gitu. Itu kemudian pengawas kayak Bawaslu, Panwas di bawahnya dan segala macam. Kemudian ASN termasuk TNI, Polri, dosen dan segala macam itu menjadi orang-orang yang kemudian perlu menjaga netralitasnya dalam bentuk mereka tidak masuk dalam kampanye gitu pastinya. Kemudian dia tidak menggunakan alat peraga tadi, betul memang. Kemudian sebenarnya ada beberapa, misal ada media. Seharusnya media hari ini dia perlu netral dalam memberikan informasi kepada halayak umum agar kemudian halayak umum mendapatkan informasi yang memang sudah terkonfirmasi dan tidak dalam tanda kutip memiliki tendensius kepada salah satu paslon tertentu, sehingga masyarakat yang akan berpartisipasi dalam pemilu informasinya lebih padat lah, memiliki rasa manisnya ya, nggak pahit-pahit doang, karena memang
kalau bahasanya Foucault itu hari ini kan dekonstruksi tuh pengetahuan kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki kekuasaan gitu. Media dengan di belakangnya siapa dan segala macamnya, sehingga kemudian informasi itu terkesan tendensius kepada salah satu paslon. Ini yang kemudian perlu kita perhatikan bersama-sama dalam mencari informasi. Itu sih kalau aku. Oke, bagus juga nih. Ini Kak, aku juga kepo lagi nih terkait dengan adanya tanggapan kakak-kakak sendiri terkait dengan adanya isu netralitas, ya kan? Kita semua di berita pun juga banyak ketemu kalau misalkan ini ada beberapa pejabat publik yang ikut serta dalam kampanye gitu loh. Sedangkan kalau misalkan kita berbicara terkait dengan adanya netralitas, kalau misalkan mereka ini melanggar adanya netralitas ini kan pasti harus kena sanksi nih. Tapi kan buktinya sampai hari ini nggak ada sama sekali nih sanksinya. Nah, tanggapan dari kakak-kakak sendiri gimana? Lebih jurang ternyata. Oke, Ya, lumayan lebih jurang ternyata. Ya, agak mengganggu dikit lah. Iya, kayak setengah kopinya aja gitu. Ya, emang sebenarnya sanksi itu kan sudah diatur kira-kira dalam undang-undang yang terbaru tuh saya kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 saya. Ya itu ngomongin ASN ya, bahkan di sana ada 4 sampai 5 kali dijelaskan ASN itu untuk menjaga netralitasnya. Kemudian terkait sanksi tentu ada beberapa sanksi yang kemudian selain kemudian sanksi sosial yang akan mempengaruhi terhadap misal adalah elektabilitas dari para paslon. Itu yang kemudian bisa menjadi warning lah kira-kira bagi partai kemudian bagi paslon gitu ketika menghadirkan para pejabat publik untuk menyuarakan kecondongan si ASN atau kemudian pejabat publik dalam kontestasi hari ini. Itu sih. Gimana nih dari Kak Arfi sendiri? Ini adalah isu yang menarik akhir-akhir ini kan. Dan netralitas ini juga sebenarnya seharusnya jadi bahan perhatian buat kita semua lah. Selaku kita sivitas akademik mungkin ya bisa dikatakan sivitas akademik ya, atau sebagai kaum terpelajar lah, sebagai kaum terpelajar seharusnya isu-isu netralitas ini isu-isu yang harus fundamental lah. Karena apa? Pecahnya bangsa ini adalah karena keberpihakan. Walaupun kontestasi ini memang kita harus berpihak memang, tapi secara lingkup luasnya kita tidak bisa, maksudnya ada gate tertentu, ada batas tertentu dengan netralitas, mungkin seperti itu sih. Oke, ini Kak, kayaknya audien juga pengen tanya nih terkait dengan adanya netralitas, apalagi ada isu-isu lagi nih. Nah, gimana nih para audiens, kira-kira mau tanya atau enggak nih terkait juga netralitas? Oke. Dicukupkan atau gimana ini? Kayaknya penjelasan dari para narasumber ini udah baik banget nih ya, sampai nggak mau tanya-tanya lagi nih ya. Ya, tapi ada yang menarik. Ya, aku nanya Arfi aja. Kan, aku tanya juga bisa menjawab apa? Ayo, gimana? Dalam persoalan netralitas dan kita sebagai akademisi ya, sebagai kaum terpelajar ngomongin netralitas. Apakah jangan-jangan kita ini sebenarnya adalah orang yang termasuk dalam harus menjaga netralitasnya sebagai mahasiswa terutama. Kalau ASN oke lah, itu sudah dalam, tapi sebagai mahasiswa kan, apakah kita menjadi satu poros atau satu posisi yang penting dalam menjaga netralitas? Itu kan nggak banyak ya yang diobrolkan gitu. Ya, aku isinya sedikit. Sebenarnya kita ngomongin Gen Z lah ya, Gen Z hari ini, karena mayoritas pemilih pada pemilu hari ini adalah Gen Z. Artinya anak-anak muda lah, termasuk di dalamnya mahasiswa-mahasiswa. Nah, seharusnya gerakan-gerakan anak muda atau kita sebagai kaum terpelajar, sebagai agent of change dan agent of control sebenarnya untuk mengimplementasi itu, bukan kita malah makin menjadi membara-bara. Karena kan semangat anak muda seperti kita ini kan
semangat yang menggebu-gebu, tidak bisa direm, tidak bisa stop. Karena apa? Nah itu dia gunanya sosialisasi, bagaimana netralitas, bagaimana peraturan-peraturan yang ada, dan sanksi-sanksi sosial tadi itu apa aja. Sebenarnya itu yang harus dipahami sama teman-teman mahasiswa, terutama buat saya sendiri ya. Karena ini apa? Menjadi pecutan ketika mahasiswa bersuara, ketika mahasiswa bersuara, sedangkan masih banyak mahasiswa juga yang belum tahu apa yang mereka suarakan gitu. Artinya inti dari segala intinya kita belum ada. Dan itu ya saya belum dari diri saya pribadi dan teman-teman semua mengajak bahwasanya netralitas dalam kontestasi pemilu ini adalah untuk salah satu cara untuk menyelesaikan pemilu. Ini presiden saya. Keren-keren ini kita. Bahasnya terkait dengan peran besar berarti ya, peran besar mahasiswa dalam pemilu ini. Ya, banyak juga mahasiswa. Oh. Nah, kalau ini aja enggak. Oke, kalau gimana? Iya. Aduh, emang itu juga ya, Kak, kalau misalkan berbicara terkait dengan peran besar mahasiswa ya emang di tahun ini kelihatan banget gitu loh, emang partisipasi dari mahasiswa ini sangat-sangat dibutuhkan gitu loh. Nah, kayak gini, Kak, kita juga nemuin beberapa mahasiswa itu yang sifatnya tuh kayak apatis gitu loh, Kak. Dengan adanya isu-isu kayak gini, mereka menganggap kalau ya udahlah, ini kan urusan-urusan mereka, ini kan kepentingan mereka, aku nggak mau ikut campur lah kayak gitu. Apalagi tadi sama Kak Rafli juga disinggung sedikit terkait dengan agent of change dan lain sebagainya. Nah, kalau kakak-kakak sendiri ini bisa nggak sih teman-teman ini juga dikasih tip and tricks gitu loh, jadi manusia atau mahasiswa yang nggak apatis gitu loh, tetap ikut linear terkait dengan isu politik dan lain sebagainya gitu loh, ikut menanggapi dan juga ikut berperan besar. Wah, ya menariknya begini, Mbak Nova. Jadi dalam persoalan apatis ini memang rata-rata bahkan dalam beberapa survei atau kemudian kajian bahwa Gen Z hari ini itu memang cenderung tidak peduli terhadap persoalan politik, hal-hal yang berbau politis, kemudian administratif dan segala macamnya, nggak mau ribet lah kira-kira. Itu yang kemudian ditampakkan sebagai corak Gen Z hari ini. Tetapi kemudian ketika kita melihat dalam media sosial ternyata enggak juga gitu, bahwa teman-teman atau kita sebagai seorang Gen Z atau kemudian milenial yang kemudian samalah karakteristiknya gitu, dia memiliki corak dalam persoalan politik menggunakan gaya yang berbeda, gitu. Tidak konvensional seperti sebelum-sebelumnya. Semisal kemudian bahwa dulu dalam partisipasi politik dia ya udah ikut dalam kampanye apa dan segala macam. Tetapi hari ini para Gen Z dan juga milenial lebih kepada mengamati, kemudian lebih mencerna lagi dan segala macamnya. Mungkin dari aku pribadi melihat fenomena ini gara-gara satu tadi yang dikatakan Foucault gitu. Bagaimana kemudian relasi kuasa yang menyerap informasi itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penguasa gitu. Dalam konteks dia memiliki apa. Itu yang kemudian hari ini terjadi. Mau di akademisi pun akan mengakui hal itu gitu. Media hari ini mempengaruhi dan segala macam gitu. Itu masif sehingga kemudian hari ini Gen Z bukan kemudian apatis gitu, tapi lebih pada mengamati untuk kemudian menentukan pada nantinya. Itu yang hari ini aku bayangkan dengan maraknya di media sosial kan banyak banget, nggak lepas tuh di timeline, di algoritma kita di media sosial kan terkait politik. Dan menurutku itu mau tidak mau akan masuk, teman-teman Gen Z, teman-teman milenial akan masuk ke situ pastinya. Aku gitu sih, kalau tips and trick enggak sih, enggak apatis. Jadi kalau menurut Kak Agung sendiri generasi Gen Z hari ini tuh nggak apatis, tapi dia lebih ke memahami terus mencerna ya Kak, kemudian baru mengeksekusi kayak gitu. Dia lebih kayak bukan orang-orang apatis tapi mau mencerna terlebih dahulu gitu loh, dengan adanya banyak isu-isu politik kayak gitu. Nah itu tadi Kak sedikit nyinggung juga terkait dengan media nih. Kita kan juga tahu nih kalau misalkan media hari ini tuh banyak diisi sama Gen Z, ya kan? Apalagi Gen Z ini kan memang mereka merangkap jadi seorang influencer nih. Akhirnya mereka pun juga beberapa ikut aktivitas politik, sehingga mereka pun juga turut mendorong adanya opini publik nih Kak. Nah,
Sedangkan ketika kita lihat ya, beberapa informasi yang mereka sampaikan itu pun juga ada opininya, ada faktanya nih Kak. Nah, kalau kakak-kakak sendiri nih, gimana caranya kita ini jadi seorang mahasiswa nggak bersikap fanatik terhadap paslon-paslon kita nih? Masa demokrasi kita kayak gini kan ya lucu aja gitu loh. Ya, menarik ya ketika kita membicarakan kontestasi pemilu 2024 ini dalam kacamata media sosial ya. Oke. Sebenarnya yang jauh dari itu saya pengen menarik sebenarnya kita sebagai kaum pelajar atau ya sudah berkuliah hari ini, seharusnya kita harus mulai politik sebenarnya. Untuk apa mulai politiknya? Untuk bagaimana caranya kita memandang suatu permasalahan, karena dalam media sosial hari ini konten-kontennya adalah saling mencemooh, saling menjatuhkan, padahal kontestasi ini diperuntuk untuk membangun bagaimana negara ini untuk maju, berkembang dan tidak stagnan. Tapi karena kita salah pendidikan politik kita nggak sampai, mungkin artikel-artikel atau buku-buku yang kita baca kurang, nah, itu artinya ada tendensi buruk yang ingin mencederai demokrasi ini. Padahal kita semuanya mempunyai hak yang sama, kewajiban yang sama dalam pemilu ini, yaitu mempunyai satu suara dengan asas pemilunya lebih berjilid. Jadi menurut saya untuk men-share informasi itu tidak masalah, tapi informasi yang membangun gitu. Informasi yang membangun. Jadi semuanya, apalagi hari ini anak-anak yang di bawah 17 tahun kan sudah memegang gadget gitu, apalagi dengan platform-platform yang hari ini besar gitu. Jadi lebih bijaklah dalam media sosial, dalam untuk bersuara, untuk mengkritik. Artinya kita harus lebih bijak lagi sebenarnya, lebih pintar lagi, mungkin itu sih. Kalau kata Kak Rafli nih, menurut Kak Rafli, kita juga harus menjadi Gen Z yang memang bisa membangun ya Kak ya. Harus, walaupun kita nih lagi nge-share terkait dengan informasi-informasi setiap paslon, tapi kita juga harus tetap mempertahankan asas-asas berjurdil dalam pemilu. Jadi jangan sampai teman-teman ini mencederai adanya demokrasi kita hari ini, kan gitu. Ya mungkin itu cukup sekian dari saya. Jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS dan gunakan hak pilih suara kalian. Dadah, see you teman-teman semua.